Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri sehat? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. Sehat juga. Kalau nggak sehat nggak sampai sini saya. Oke. Alhamdulillah bahagia pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali tapi dalam suasana yang berbeda. Pada waktu itu beliau ini masih ngasto di Kulon Progo sebagai Wakapolres. Nah, saat menikah ngasto di Polda dengan bidang yang saya kira cukup menarik ini. Karena kemudian berkaitan dengan salah satu potensi yang ada di wilayah khususnya di DIY. Nah, kemarin ngobrol tentang pariwisata dan ini ada branding dan Mas Wasis. Mas Wasis, Mas kawasan pariwisata. Nah, luar biasa begitu ya. Artinya memang kemudian polisi saat ini sudah masuk ke berbagai ranah publik begitu, yang kemudian tujuannya adalah selain mengembangkan dan memberikan keamanan tentunya begitu, tapi lebih pada bagaimana meningkatkan potensi, mungkin begitu Dandi. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran dan kira-kira sisi mana sih polisi bisa masuk di pariwisata itu dan? Terima kasih Mas Heri fasilitasnya ini. Yang pertama, saya hampir sudah 2 tahun ini saya menjabat sebagai Kasubdit Bin Polmas. Jadi Kepala Subdirektorat Pembinaan Polmas atau Pemulisan Masyarakat. Pemulisan masyarakat, bukan masyarakat dipolisikan, tidak. Dan agak beda sedikit. Dan menyebut Polmas harus utuh. Satu tarikan nafas, Polmas. Polmas. Nah, jangan Polmas. Nah, itu beda artinya nanti. Jadi sebelum masuk ke situ Mas Heri, jadi kami ini Polri. Polri tentu kami mempunyai tugas pokok ya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok kami ada 3. Yang pertama adalah terkait Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian Lin Yomyan, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Yang terakhir adalah Gakum atau penegakan hukum. Sehingga penegakan hukum ini kita taruh paling belakang. Nah, adapun tugas pokok kami atau tusi kami sebagai Kasubdit Bin Polmas adalah melakukan pembinaan terhadap satu Orsosmas, organisasi sosial masyarakatan. Kalau politik saya enggak, kami hanya organisasi masyarakat. Ya, sosial budaya. Yang kedua, kami juga melakukan pembinaan terhadap komunitas-komunitas yang ada di Yogyakarta. Nah, Polmas sendiri itu sudah ada peraturannya, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Polmas tadi, pemulisan masyarakat, di mana Polmas atau community policing itu adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan antara siapa? Antara Polri dan masyarakat. Sehingga mampu masyarakat ini bareng-bareng Pak Polisi, Bu Polisi mampu mempunyai kemampuan mendeteksi yang pertama ya, kemudian mengidentifikasi. Yang ketiga adalah mencari solusi secara bersama-sama, baik itu permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat maupun perkara ringan khususnya. Karena kalau yang selain ringan, menengah dan berat tentu nanti adalah bagian daripada Gakum tadi. Nah, kami di Binmas ini kan ada beberapa fungsi di kami, fungsi preemptif, preventif, dan represif atau Gakum. Nah, kami di Binmas ini di bidang preemptif, pencegahan kan gitu, meniadakan niat dan Pak Nabi bilang apa? Kejahatan karena adanya niat dan kesempatan. Nah, itu tugas kami, meniadakan niat dan kesempatan. Seperti halnya Pak Dokter, Bu Dokter, perawat bidan, bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kami lebih baik mencegah daripada menangani. Tentu kalau sudah bicara menangani, Gakum itu juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Betul sekali. Sehingga Pak Dokter bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Pak Polisi bilang lebih baik mencegah daripada menangani. Kalau menangani kosnya mahal. Kita menangani perkara, tentu anggarannya beda-beda. Perkara ringan, menengah, sulit itu beda-beda. Orang nahan pun butuh anggaran yang besar. Betul sekali. Nah, sehingga
kami bergerak di bidang preemptif tadi. Nah, kembali ke Polmas tadi, Polmas sendiri ada 2 bentuk, Mas. Polmas kewilayahan dan Polmas kawasan. Bedanya Polmas kewilayahan itu dia menangani di area mungkin 1 atau beberapa pemukiman. Contoh mungkin di RT, RW, padukuhan atau padusunan, desa. Di Jogja nggak ada desa, kita katakan adanya kelurahan, kemasyarakatan gitu ya. Kelurahan dan kelurahan. Dia di suatu wilayah. Dan saat ini petugas Polmasnya diemban oleh teman-teman Babin, Pak Babin itu ya. Ya, dia di area kelurahan. Siap. Nah, kemudian petugas Polmas atau Polmas bentuk yang lain adalah Polmas kawasan. Kawasan tentu kita ketahui bersama banyak. Kawasan pendidikan, kemudian kawasan pariwisata, kawasan perindustrian, perdagangan, dan yang lainnya. Nah, kami mencoba mengangkat terkait sektor pariwisata. Kenapa wisata? Karena Jogja seperti kita ketahui bersama, Jogja ini predikatnya banyak sekali. Kota pendidikan, kota pariwisata, city of tolerance, kota paling toleran katanya. Dan banyak yang lainnya. Ada juga kata kota gudeg katanya kan gitu. Bakpia dan belum. Dan kemarin kami sudah silaturahmi ke Dinas Pariwisata DIY. Saya ketemu Bu Sekretaris bahwa sektor pariwisata ini menyumbang pendapatan daerah itu nomor 3. Betul sekali ya. Tentu tiap kabupaten beda-beda. Gunung Kidul itu malah nomor 1 itu dari sektor wisata. Betul sekali. Nah, ini kita harus atensi bersama bahwa saat ini yang namanya wisata healing, kalau dulu kan ada kebutuhan primer, sekunder. Dulu sekunder ya wisata itu. Sekarang jadi primer ya. Dikit-dikit healing, wisata kan gitu. Jadi kalau kerja itu kan ujungnya stres ya. Dapat uang, kemudian untuk cari obat stres lagi. Muter gitu ya. Berarti orang yang tidak healing tidak stres dong. Nah, wisata sendiri tadi karena banyak manfaatnya, terutama untuk mendongkrak perekonomian baik masyarakat maupun pemerintah daerah, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Ini harus kita garap bareng-bareng. Karena Pak Polisi ini tugasnya tadi harga Mas, Pak Polisi ini bukan Superman yang apa-apa bisa sendiri. Betul sekali. Sehingga salah satu strategi kami adalah kemitraan, bekerja sama. Izin dan. Ya. Polisi masuk ke pariwisata ini kan sesuatu yang baru ya. Nah, kira-kira apa sih dan yang mendasari kenapa polisi harus masuk ke ranah pariwisata itu dan sebelum masuk ke penjelasan yang lain? Sebenarnya udah lama kalau polisi masuk ke wisata itu. Ada direktorat khusus dulu namanya Pamwisata. Memang dia ditugaskan di tempat-tempat wisata. Tapi yang kami maksud di sini adalah bahwa kita tentu sepakat ya Mas Heri, bahwa keamanan itu merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Betul sekali. Kita sering lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Sing biasanya kan mari kita syukuri atas nikmat sehat, kesempatan, aman atau disebut. Nah, padahal itu kayaknya nomor 1 dan di sering lupa. Pesona itu aman nomor 1 dan. Nah ya, itu Sabta Pesona. Kalau nggak aman kita nggak bisa podcast seperti ini dengan nyantai. Pasti ada rasa was-was. Iya. Nah, aman ini harus kita tetap pelihara. Ya, pelihara oleh siapa? Tentu oleh semua elemen, bahwa keamanan bukan tanggung jawab polisi semata. Di pundak masyarakat, di pundak pejabat pemerintahan, Pak Dukuk, Pak Lurah, Bupati, itu sebenarnya mengemban di pundak adalah masalah keamanan. Betul. Nah, memang secara undang-undang kami, dari kepolisian, itu ya. Nah, kalau kita sepakat keamanan menjadi kebutuhan yang pokok, mendasar dari semua sendi-sendi kehidupan, termasuk dalam ini adalah pariwisata. Jangan sampai pariwisata di Jogja ini yang merupakan tujuan wisatawan baik domestik maupun manca ini kedua setelah Bali loh. Betul dan mari kita pelihara, kita uri-uri karena banyak masyarakat yang mendapat keuntungan. Betul sekali. Adanya Mahtabonang juga dampak dari pariwisata. Betul sekali. Apalagi sekarang bermunculan juga wisata-wisata alam. Belum Progo ini nggak kalah dengan Bali sebenarnya. Persawahan. Insya Allah menyusul dan ini dan nanti gitu. Nah, untuk kembali menciptakan keamanan nanti kita harus berkolaborasi. Tadi yang kami sampaikan ya. Jadi Polmas ini hadir. Kami memberikan branding Mas Wasis itu nggih. Mas Wasis. Polmas kawasan pariwisata.
Jadi tadi kami sampaikan bahwa ini kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk mempunyai kemampuan mendeteksi, mengidentifikasi dan mencari solusi bersama. Biar caranya mendeteksi tentu dengan indera-indera kita. Mata, telinga, pengecap juga bisa loh. Mata piye Pak Darmawan? Misal kita saat patroli atau jalan-jalan pas healing melihat potensi gangguan. Jadi kita tidak menunggu gangguan nyata terus kita selesaikan. Tapi baru berpotensi langsung kita tangani sehingga tidak preventif tadi ya Dan ya. Betul. Nah, contoh nih, wisata ini kan harus bersih, nyaman. Dari sampah. Nah, contohnya sampah. Betul sekali. Nah, sekarang di Jogja juga ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Ini yang coba kita tingkatkan kepeduliannya. Walaupun relawan ya toh. Karena salah satu tugas Pokdarwis ini adalah kelompok sadar wisata adalah merawat tempat wisata yang ada di situ. Nah, sehingga tidak perlu menunggu komunitas dari mana bersih-bersih, tidak. Wah, ini lingkungan kita ini. Pantai ini kalau kotor tentu tidak menjadi daya tarik. Siapa yang tertarik kalau pantainya kotor? Untuk selfie foto pun jelek kan? Foto sama sampah gitu. Di dalam Perpol tadi namanya Polmas tadi, community policing, ada namanya pengemban Polmas. Pengemban Polmas. Siapa yang mengemban Polmas? Ini adalah semua anggota kepolisian dari pangkat terendah sampai tingkat tertinggi, dia mengemban Polmas. Pemulisan masyarakat. Nah, tentu tadi bagaimana Pak Polisi? Nah, karena tadi Polmas kewilayahan sudah diemban oleh rekan-rekan Babin Kamtibmas, sehingga dalam hal ini Kapolsek ataupun Kapolres bisa memerintahkan dengan surat perintah menunjuk namanya petugas Polmas untuk ditempatkan di kawasan pariwisata itu. Selain tugas pokok dari polisi tersebut ya? Ya, misalnya saya di lalu lintas atau reskrim, karena saya mungkin domisili dekat kawasan wisata itu, bisa Kapolres menunjuk sebagai petugas Polmas kawasan wisata yang ada dekat di situ. Atau mungkin anggota ini sudah kenal akrab dengan pengelola, dengan Pokdarif di situ, ya mungkin diberi kepercayaan untuk mengemban sebagai petugas Polmas. Jadi ini ada wewenang berkoordinasi nih dengan petugas atau masyarakat setempat. Ya, nanti kami jelaskan apa sih tugasnya petugas Polmas. Jadi petugas Polmas ini tentu punya persyaratan tertentu. Dia jelas anggota Polri. Dari Bintara sampai Perwira. Pangkat tidak pangkat tapi berdinas minimal 5 tahun. Dan tentu mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, mempunyai kemampuan bekerja sama, mempunyai kemampuan menyelesaikan permasalahan atau problem. Syarat dasarnya itu. Ya. Nah, tentu setelah ditunjuk dia akan melakukan apa? Tugas-tugas adalah tugasnya satu adalah membangun kemitraan. Membangun dengan siapa? Komunitas yang ada, dengan unsur-unsur yang ada. Yang kedua, tugasnya adalah meningkatkan kesadaran hukum. Hukum apa? Hukum apapun nih. Hukum tertulis, tidak tertulis yang ada di situ. Contoh yang sering dikeluhkan kawan-kawan kami, sudah ada jelas tulisan dilarang mandi di laut. Sudah jelas ya, dan jelas. Besar sekali. Harusnya kan taat itu. Kalau itu ditaati, tidak ada wisatawan yang tenggelam. Berarti itu yang kita tingkatkan itu, baik masyarakat yang di situ maupun wisatawan. Kita tingkatkan. Sudah ada namun kita tingkatkan. Betul. Tapi tidak hanya sekedar slogan gitu ya, Dan? Atau sudah ya kami ingatkan, tapi tetap ngeyel. Ya, minimal kita sudah mengingatkan. Bahkan kami Pak bercanda, kalau susah diingatkan ya tinggalkan nomor HP dan KTP. Buat apa? Loh, kalau terjadi sesuatu, tapi efektif juga itu. Buat apa? Ya terjadi sesuatu kan kami hubungi keluarga enak. Enggak jadi Pak saya. Preventif dalam bentuk ancaman. Iya, tapi efektif juga ternyata. Karena memang saya melihat juga begitu ya, banyak slogan, banyak poster, banyak himbauan yang kemudian itu tertera, tapi hanya sekedar menjadi himbauan saja. Hiasan begitu, pemanis, bahkan buat selfie dan gitu kan. Dilarang tapi juga berenang. Nah, artinya memang betul sekali bagaimana menumbuhkan kesadaran agar himbauan ini tidak hanya sekedar slogan, tapi dipatuhi dan kemudian ditegaskan kembali bahwa bahayanya mengancam mereka kan. Begitu. Terlebih di Jogja
hari ini, saat ini kita hidup di 3 dunia. Dunia nyata, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung seperti ini. Dunia maya, Mbak Maya itu. Wah, itu sekarang kita ketahui adanya luar media biasa. sosial. Cepret gitu ya, dan sudah sampai mana-mana. Kemarin beberapa waktu yang lalu, Jogja ini pernah dengar ya, darurat klitih. Betul sekali. Tapi kita nggak boleh nyebut klitih, Mas. Karena di bahasa hukum nggak ada. Adanya kejahatan jalanan, jalanan dan sebagainya. Jadi kalau klitih nggak ada hukumnya, Dan? Bukan, klitih itu sebenarnya hal yang positif kok. Kalau secara arti ya? Iya. Secara arti hakikat. Saya pun ngelitih tadi dari atas ke sini ngelitih kok mata kan. Tapi hari ini disalahgunakan, disalahartikan. Keliling golek getih. Di Wikipedia pun kata Pak Kapolda kok nggak ada yang protes ini. Maksudnya meluruskan gitu loh. Iya. Meluruskan bahwa arti dari makna klitih sendiri ya. Jawa itu hal yang bagus kok. Mencari kesibukan di waktu luang. Saya malah baru tahu ini, dan makna arti sesungguhnya klitih gitu ya. Tapi berkat ini kerjasama semua elemen, Pak Kapolda dan Forkopimda, juga para ahli itu sudah menemukan di mana sih kejahatan jalanan ini, sehingga sudah turun drastis. Memang tidak kita ekspos karena apa? Itu bermuara daripada geng yang ada di sekolah-sekolah. Betul Dan. Kalau dia diekspos, itu memang harapan mereka geng-geng itu. Yang diharapkan begitu ya. Ya, semakin lamanya diekspos, wah aku gitu kan. Wah, bahaya juga itu. Dan kalau kita lihat di media sosial, misalnya perkelahian tuh, kita lihat videonya begitu tenang, tidak gerak-gerak. Artinya sudah disiapkan, Bang. Nah, ini sudah diketahui Pak Kapolda, sehingga menentukan cara bertindak yang tepat. Tadi geng-geng inilah sumbernya. Sudah banyak yang diproses hukum. Tidak kita ekspos. Iya. Satu, menjaga nama sekolah. Kebanyakan juga anak-anak. Betul. Itu. Karena tadi kurangnya kepedulian. Betul sekali. Kalau dulu tetangga kita jam segini udah mulai anakmu digulei. Nah, sekarang luar anak-anakmu dewi kan. Nah, artinya kontrol sosialnya udah mulai melemah ya, Dan ya. Itu kan, bahkan ketemu tetangganya di jalan gitu aja. Orang di karaoke kan gitu kan yang terjadi. Nah, kembali ke laptop tadi. Siap. Kembali. Artinya bahwa tadi kita hidup di dunia nyata, dunia maya, dan dunia istimewa. Kenapa istimewa? Karena Jogja dengan banyak predikat tadi. Ini harus kita jaga. Harus kita ori-ori jangan sampai luntur. Nah, sempat beredar Jogja darurat klitih. Dampak pusat apa? Ada. Banyak sekali. Saya yang orang enggan ke Jogja karena jangan ke Jogja ini baru nggak aman. Betul. Sampai ada yang tanya dan ke saya, teman, Jogja lagi aman, Boh. Artinya kan memang orang menjadi berpikir berapa kali untuk bisa datang ke Jogja. Ini harus kita sadar, sehingga himbauan kami tidak hanya tulisan, spanduk, himbauan langsung ke wisatawan, kami juga melalui media sosial. Karena sekarang anak-anak sekarang kemana-mana bawa setan gepeng. Ini setan gepeng ini. Sudah banyak yang terjerumus gara-gara setan gepeng ini. Setan dalam wujud yang lain ya. Setan gepeng. Kembali ke konsep Polmas kawasan pariwisata tadi atau Mas Wasis nggih. Jadi setelah ditunjuk petugas Polmas ini dengan surat perintah Kapolres maupun Kapolres, setelah dia melakukan tugas-tugasnya di antara tadi membangun kemitraan, membangun komunikasi dan sebagainya, dengan atas dasar apa? Tentu atas dasar tadi kesetaraan, bahwa kami memang butuh pendampingan dari kami dan masyarakat ini. Mari kita tumbuhkan, kita bangkitkan lagi kepeduliannya. Karena siapa lagi yang merawat kalau bukan kita, masyarakat yang ada di situ. Sehingga harapannya nanti endingnya daripada Polmas tadi setelah terbentuk kesepakatan. Baik, Dan jadi selalu yang saya amati kegagalan itu di pendampingan, Dan. Nah, dan yang panjenengan sampaikan tadi, komitmen Polri untuk mendampingi masyarakat. Nah, ini yang saya lihat luar biasa. Artinya ketika nanti bisa sinergi di dalam pendampingan, ada program dari pemerintah, Polri mendampingi, masyarakat mengikuti, maka insya Allah keberhasilannya akan lebih meningkat. Amin. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang forum tadi, masyarakat tadi. KPM tadi. Iya, betul. Ya, jadi
kalau sudah ada forum yang ada, iya, itu tidak perlu buat forum baru lagi. Tidak perlu forum lagi. Misalnya ada Pak Darwis, ya tinggal Pak Darwis itu kita kuatkan. Dengan siapa? Ada keterwakilan namanya. Keterwakilan unsur pemerintah. Keterwakilan unsur pemerintah. Keterwakilan dari Polri, yaitu petugas Polmas tadi yang sudah ditunjuk di surat disebut oleh Kapolres atau Kapolresta. Kemudian komponen-komponen yang ada di kawasan tersebut mungkin dikelola pihak swasta, berarti pengelolanya ada perwakilan. Kalau udah ada satpamnya, mungkin kepalanya, satuan pengamanan. Sehingga forum ini betul-betul kolaborasi semua unsur yang ada. Sehingga apabila ada permasalahan sosial di kawasan itu ataupun perkara ringan, itu bisa diselesaikan bersama-sama di forum itu ya. Betul. Ya. Nah, Yun Sewu dan pertanyaannya dan untuk mengetahui polmas di wilayah itu dan maksudnya? Jadi kan tadi polisi masyarakat itu tadi ditunjuk oleh Polres atau ya itu kan kadang kita nggak tahu ini polmasnya sopo toh. Makanya dia setelah mendapatkan surat perintah tanda tangan Kapolres tadi, dia kan harus melakukan sambang nih ke kawasan pariwisata itu, silaturahmi, bahasa kami sambang, memperkenalkan diri bahwa kami diperintah Kapolres untuk menjadi petugas Polmas di kawasan wisata sini, misalnya Glagah atau Parangtritis. Dia nemu siapa? Namanya Pak Darwis dulu, ketuanya Pak Darwis. Ya, Pak Darwis ini kalau nggak salah ada 381 yang ada di kelurahan-kelurahan. Memang belum semua. Betul. Tapi data terakhir yang kami dapat itu 381 Pak Darwis. Yang sudah terbentuk, ya, dia masuk ke situ memperkenalkan diri bahwa kami sebagai petugas di kawasan ini, mari bareng-bareng kita menciptakan situasi yang aman, nyaman di kawasan wisata ini agar apa? Zona aman, nyaman, bersih, tentu kan wisatawan tertarik dengan segala promosi yang ada dan endingnya adalah ekonomi. Betul sekali. Baik masyarakat lewat apa? UMKM yang berjualan di situ, apalagi yang punya penginapan, yang homestay, punya jasa transportasi. Betul sekali. Melalui pajak retribusi pemerintah tentu dapat tambahan pendapatan asli daerahnya meningkat gitu kan. Itu endingnya ke situ. Baik. Saya kira menarik nih. Atau kemudian bisa tidak dan katakanlah mohon maaf nih, ada satu kawasan wisata. Tapi belum ada polmas yang menyambangi. Nah, dari masyarakat mengajukan memungkinkan nggak dan? Bisa. Nah, bisa nanti kan kami tadi jadi bisa nanti yang sudah ada petugas Polmas kewilayahan dalam wilayah Babin bisa mengampu juga. Toh saat ini selama ini Babin ini melakukan sambang juga ke kawasan wisata maupun kawasan yang lain. Nah, ini di luar itu kami khususkan lagi tambah petugas baru. Seandainya menurut tadi ada 381 Pak Darwis. Pihak wisata juga segitu jumlahnya. Nah, itu kami pilot proyek dulu. Ada 15 yang kita ambil. Nah, kemarin saya sampaikan untuk Sleman 4, kemudian Kota 4, Bantul 3, Kulon Progo, dan Gunung Kidul masing-masing 2. Kulon Progo kalau nggak salah Pantai Gelagah dan Sungai Tok Modal. Baik. Ya tidak menutup kemungkinan begitu. Wah, menarik itu. Kami mengajukan, nah boleh. Tapi kami di jangka menengah ini sementara 15. Jadi pilot project dulu pilot project jadi baru kemudian di cloning di sekian banyak tempat wisata. Harapan kami seperti itu. Baik. Nah, mungkin gambarannya sendiri dan kalau saya pernah lihat kalau dari sisi tampilan gitu ya, karena polisi pariwisata itu tentu berbeda dengan polisi yang kemudian bertugas di tempat lain. Ada nggak tampilan yang kemudian nanti didesain khusus gitu? Baik, makasih. Ya menarik juga itu. Jadi kami sampaikan sebutannya bukan polisi pariwisata tapi Polmas tadi, petugas Polmas. Karena dia di luar Babin tentu sesuai fungsinya. Kalau dia di Intel Reskrim Narkoba tentu pakaian preman. Ya, kalau lantas sesuai pakaian lantas. Namun fleksibel dalam per uniform, makanya luas saja di masyarakat. Gitu. Jadi di kami memang tidak ada terus desainnya khusus nggak ada ya. Itu timbul keanggaran juga nanti. Betul sekali. Saya kira bukan bajunya tapi bagaimana kita
kinerjanya itu. Betul sekali. Masyarakat lah. Kemudian yang lainnya dan selain tadi bentuk pendampingan itu mungkin lebih pada mensupervisi begitu ya, mensupervisi masyarakat, kemudian bersama-sama dengan masyarakat sampai tadi dikatakan membuat mungkin bukan membuat ya, tapi lebih kepada transfer knowledge untuk masalah hukum begitu ya. Jadi tadi disampaikan juga bahwasanya ada pidana ringan yang kemudian itu bisa diselesaikan di masyarakat. Nah ini yang saya kira juga menjadi penting, karena masyarakat jadi tahu aturan, tahu hukum begitu, dan tahu apa yang kemudian wilayah bisa diselesaikan oleh masyarakat. Nah artinya dengan seperti itu tentunya ada tidak batasan-batasan khusus begitu bagi petugas Polmasnya sendiri. Jadi kami sampaikan bahwa petugas Polmas tugasnya diantara adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial. Masalah sosial tentu banyak. Gitu. Mungkin terkait kalau di Gunung Kidul saya merasa bangsa itu masalah kikis. Apa itu, Nda? Kikis itu batas tanah. Oh, batas tanah. Nah, itu juga pernah rame ya, atau pernah dalam misal kalau nggak salah di daerah Semano itu. Kalau pohonnya ini miring ke rumah tetangga dan menimpa rumah karena angin yang kencang, timbul masalah ini. Sehingga waktu itu duduk bareng Pak Dukuh, tokoh-tokoh juga Babin, muncullah aturan namanya kikis gantung. Kikis gantung itu apabila pohon yang besar ini menimpa rumah salah satu warganya atau tetangganya, itu nanti yang punya pohon, yang tanahnya berdiri pohon tadi, dia bertanggung jawab secara materi, mengganti rugi. Nah, nanti pengerjaannya yang rumah rusak tadi digotong royong. Nah, ini keren sekali, sudah menjadi kesepakatan. Artinya muncul aturan baru, nggak apa-apa itu. Muncul itu aturan juga, produk hukum juga, dan bisa hukum nanti sosial masyarakat gitu ya, kearifan bisa lokal. Diajukan, dibuat draft, tanda tangan Pak Lurah bisa. Nah, tentu banyak permasalahan sosial yang lain. Satu sisi memang ada perkara ringan, kami sampaikan perkara yang itu boleh diselesaikan. Oleh siapa? Oleh forum tadi, bukan sendiri oleh Pak Polisi atau masyarakat. Betul. Bareng-bareng, makanya ini harus forum itu tadi kan berbagai unsur. Nah, kami sampaikan perkara ringan ini ada 7 jenis. Ya, perkaranya adalah perkara yang ancaman pidananya maksimal atau kurungannya maksimal 3 bulan. Ada sampai kurungan dan? Ya kan ada pasal-pasal tertentu ancamannya maksimal 3 bulan, gitu ada yang tahun-tahun dan sebagainya. Yang kedua, menimbulkan kerugian material maksimal atau paling besar 2.500.000 nilainya. Contoh penganiayaan ringan terhadap hewan. Penganiayaan terhadap hewan. Ada toh? Ada. Dulu misalnya kucing tetangga ditembak atau pitik atau ayam ini toh sering rusuhi jemuran padi di Serampang, itu kan penganiayaan ringan terhadap hewan. Itu boleh diselesaikan. Oleh forum itu. Bentuknya apa ya? Nanti kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Kesepakatannya terserah nanti. Kesepakatannya apa terjadi? Misal pitikku mati, aku diganti rugi senilai ayam, itu boleh. Tapi tidak boleh terus ganti ruginya di luar kewajaran. Sing mati pitik njaluknya puluhan juta. Lah ini kan nggak wajar. Makanya perlu pendampingan petugas Polmas tadi. Kalau nggak menjadi muncul kasus baru. Apa namanya? Minta paksa itu. Tapi memang kemudian saya kira kesepakatan ini mungkin lebih bagus di awal ya, Dan. Kayak tadi ketika dicontohkan di Gunung Kidul masalah kikis tadi, itu sudah disepakati di awal. Ketika nanti rumah jatuh, material ditanggung yang punya pohon, pengerjaannya gotong royong. Artinya sudah disepakati. Boleh. Dan masyarakat sudah tahu konsekuensinya, begitu ya. Tapi kalau belum tahu konsekuensinya, kayak tadi, penganiayaan terhadap hewan, kemudian kesepakatan baru dibangun itu mungkin akan lebih panjang. Tapi kalau disepakati dari awal, saya kira akan menjadi lebih. Kesepakatan itu muncul karena biasanya muncul seringnya muncul kasus itu. Jadi permasalahan harus muncul. Permasalahan baik. Memang yang namanya aturan undang-undang itu selalu berkembang.
Oke. Kan gitu. Yang nggak boleh itu nggak boleh dirubah ya. Kalau di Islam Quran dan hadis itu nggak boleh dirubah. Tapi kalau undang-undang aturan itu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang kedua contohnya adalah penganiayaan ringan terhadap manusia, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, penadaan ringan. Pokoknya yang ringan-ringan itulah. Ya, itu boleh diselesaikan oleh forum itu. Tidak lebih dari 2,5 tadi ya. Betul. Baik. Betul. Jadi kita jangan sampai menunggu gangguan muncul. Nah, iso kan seperti itu. Betul. Baru berpotensi nih, sudah kita selesaikan. Contoh, tadi masalah sampah ini jelas berpengaruh pada kunjungan wisatawan. Yeah. Atau mungkin pernah tersebar bahwa makan di daerah sana itu kawasan wisata mahal-mahal, nutruk. Jelas berdampak tuh itu. Ya, betul. Harusnya forum tadi segera tanggap, ini potensi nih. Kalau tidak kita selesaikan bareng-bareng, besok pasti dampaknya jelas. Wisatawan yang situ makan ke situ, yang rugi siapa? Semua masyarakat kita. Yang jualan nggak laku, tempat wisatawan juga sepi karena makanannya mahal, mungkin parkir mahal di atas kewajaran, di atas tarif. Ini yang menjadi konsentrasi kita. Forum tadi harus aktif menggali potensi-potensi dan duduk bareng selesai. Jadi identifikasi ini menjadi penting. Ya. Menjadi penting untuk menyelesaikan masalah. Betul. Atau awal masalah gitu ya. Jadi sebelum terjadi masalah harus diantisipasi terlebih dahulu. Ya, jadi saya kira menarik sekali. Ending dari forum itu satu, bisa membuat surat rekomendasi. Kalau itu bukan merupakan, tidak bisa diselesaikan oleh forum itu. Contoh nih, akses jalan menuju ke objek wisata sudah rusak nih. Nah, itu kan bukan kewenangan forum tadi. Sehingga forum itu bisa membuat rekomendasi ke dinas instansi terkait, katakanlah PU gitu. Ya, buat surat, tanda tangani, mengetahui Pak Dukuh, Pak Lurah, silakan. Tuh. Menarik. Ya. Jadi memang salah satu kurangnya usulan warga itu tertampung karena tidak ada forum yang mewadahinya. Ya. Jadi karena saya bengok-bengok ya, jalannya rusak orang didandani gitu ya. Nah ternyata tidak pernah terjadi gitu loh perbaikan itu. Ternyata memang tidak ada forum yang bisa dikatakan legal formal diakui oleh masyarakat dan kemudian rekomendasinya atau suaranya didengar oleh pemerintah. Nah saya kira ini menarik juga begitu agar tidak bergerak sendiri tapi betul-betul bergerak bersama masyarakat. Betul. Untuk bisa merealisasikan. Saya yakin pasti didengar, walaupun belum bisa anggaran tahun ini, besok tahun depan. Gitu ya, betul sekali. Nah kemarin kalau di sini kan sempat viral dan jalan Nyun Sewu. Ya, banyak tulisan begitu saya kira dengan adanya forum itu nanti itu bisa menjadi apa ya, solusi begitu ya. Tidak kemudian perlu apa ya, orang banyak tahu begitu bahkan nah, sebenarnya Mas itu kan bukan kawasan wisata ya, ini bicara tadi masalah jalan. Sekarang kan ada namanya jaga warga betul ya. Itu resmi, itu ada Kep Gubernur itu. Nah sebenarnya dilihat forum jaga warga ini salah satunya adalah tadi sebagai jembatan, karena dia yang ada di Padukuhan namanya kelompok jaga warga, dia adalah mitranya Pak Dukuh nih. Mitra dalam hal apapun, dan itu resmi ya, resmi dari SK Gubernur. Misalnya Pak Dukuh di wilayah kita jalan seperti saya, Mbok saran Pak Dukuh, Bu Dukuh membuat surat usulan nih untuk jalan kita diperbaiki gitu. Iya, sebenarnya kita optimalkan sudah ada semua. Tinggal mengoptimalkan tadi. Betul. Siap dan kembali ke wisata tadi. Kalau endingnya tentunya tadi sudah disampaikan oleh dan Darmawan bahwasanya endingnya pemasukan bagi daerah PAD gitu ya. Kemudian masyarakat secara ekonomi meningkat begitu ya. Ketika kemudian itu sudah jadi dan gitu ya. Tahapan berikutnya apa deh? Ya maintenance, kita pelihara. Nah itu yang penting ya. Kita jangan cepat puas, jangan terlena. Biasanya aman loh. Nah, biasanya kan gitu dah. Aman tuh menghurung. Makanya kan bahasanya terjadinya kejahatan itu karena adanya niat dan kesempatan. Contoh nih, HP saya taruh ketinggalan di luar sana. Ada orang lewat. Tadinya nggak niat, begitu kok sepi. Wah lumayan kesempatan nih. Timbullah niat.
Nah ini yang harus kita tiadakan, niat dan kesempatan. Jadi jangan sampai ketemu ya, dan niat dan kesempatan. Iya. Bahaya gitu. Kata Bang Nabi Jadi itu. punya niat tapi nggak punya kesempatan, orang kelakon. Kita gitu tiadakan. Ingin duwe kesempatan nih, nanti niat, ya orang kelakon. Iya. Nah, bahaya nih kalau ketemu. Betul. Dan tadi sudah ada kasus, perkaranya jadi mahal. Apalagi nyawa nih, orang wisatawan tenggelam, mas nyawa rasa kembali toh. Betul. Kadang wah sering tetap ke wisatawan, ini sebenarnya kurang peduli kita. Kita membayangkan kalau jadi keluarganya korban, lalu udah mati nggak bisa kembali lagi nih. Makanya kita walaupun himbauan nggak didengar, tapi kita jangan bosan-bosan. Tadi forum forum FKPM adanya petugas Polmas dan unsur yang ada, selalu ingatkan. Misalnya di kawasan pantai ini, yang sudah berlalu ini jangan sampai terulang lagi, jangan sampai wisatawan mandi di laut tenggelam. Tujuannya jelas. Ya mungkin kita harus aktif menghimbau dengan mungkin megapun, patroli ya teman-teman. Gimana caranya gitu ya? Iya. Biar maksimal. Nah ini, dan saya kira kalau yang kelihatan itu kan mudah, dan ada yang sekarang itu mungkin bisa dikatakan di dunia wisata juga, dan kejahatan itu terjadi melalui sosial media. Nah, contoh, dan ini yang saya kira juga menarik. Contoh persaingan usaha yang kemudian sekarang begitu ini sudah mulai nakal-nakalan juga di sosial media. Contohnya, dan pernah map kita itu dipindah dan lokasinya, dan ada double map. Jadi ada tamu datang, konfirmasi mau reservasi, kemudian pada saat jam kedatangan dia nelpon, "Mas, ini tempatnya mana? Ibu di mana? Bisa kirim nggak Sherlocknya?" Dikirim Sherlock, dan posisinya di Sermon, dan "Ibu mohon maaf, itu bukan lokasi kami." Saya set di Google Map itu ketemunya ini, Mas. Betul itu, dan ternyata ada nama Omah Tabun di sana. Nah akhirnya saya kirimi lagi ibu itu ke sini. Nah akhirnya kita laporkan tuh ke Google, akhirnya dihapus. Nah artinya hal-hal seperti ini banyak terjadi juga, dan itu satu. Yang kedua, masalah review, dan jadi saya tidak tahu, ada yang memang orang review itu niatnya nggak bagus, dan dimanapun terjadi, dan di resto ini apapun yang dia makan, dia memberikan review yang jelek. Nah ini saya kira juga merupakan kejahatan di sosial media, di dunia maya, yang kemudian perlu diantisipasi dengan forum begitu ya. Salah satunya kalau kemarin yang dilakukan oleh teman-teman itu adalah mengcounter balik begitu di review tersebut dengan bahasa-bahasa yang positif. Nah mungkin Polmas sendiri begitu menyikapi hal itu gimana, dan untuk ini menarik ya. Kami sampaikan ke Mas Heri dan teman-teman semua ya, bahwa di Jogja ini menjadi atensi kita semua, Pak Kapolda. Penipuan itu terusnya online tinggi di Jogja. Nah, saya bicara belum ke situ nanti ya. Karena dampak tadi perkembangan teknologi, media sosial, kita hidup di 3 dunia. Semua berawal dari ini. Tadi apa namanya? Setan gepeng tadi itu. Makanya kita dalam memberikan himbauan ini tidak hanya di dunia nyata, kita di dunia maya juga memberikan himbauan nih. Nah, tentu teman-teman gak komun sama. Ibaratnya kayak listrik itu kan gak kelihatan, dampaknya kelihatan. Betul. Akibat buat status ngajak teman jadi berkelahi ada. Pernah di Kulon Progo itu. Betul. Anak-anak kan gitu jadi kelahi gara-gara membuat status WA. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kenapa kok penipuan ini khususnya online kok tinggi di Jogja? Ya. Sementara Jogja ini kota pendidikan, memang pintar loh. Nah itu, dan miris toh. Iya, jadi notabene kota pendidikan, terpelajar, bisa dikatakan pintar. Nah, kok ternyata. Tetapi penipuan terjadi bukan karena pinternya pandainya penipu. Kurangnya hati-hati kita, dari kekurangan hati-hati, kurang waspada. Dan penipu ini memanfaatkan budaya di Yogyakarta. Di Jogja ini kan apa ya, gampang percaya. Jadi masuknya justru dari budaya, dan ya. Tetapi pesan Pak Kapolda itu jangan dihilangkan, budaya ramah, gotong royong, tetapi yang kita tingkatkan kewaspadaan. Kalau di dunia kepolisian namanya EWS, Early Warning System, peringatan dini. Tapi bahasa yang benar di Jawa eling waspodo selamat. Sing biyen gampang percaya, sekarang jangan mudah percaya. Artinya
di cross check dulu. Bukan berarti tidak percaya ya. Cross check dulu. Kadang kita belum ketemu lewat media sosial langsung percaya, diajak perjanjian kerjasama dan sebagainya. Nah, banyak modus penipuan online sehingga kami menghimbau juga, maka tagline kami di Polda ini pembinaannya adalah mengajak pintar masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan. Mengajak pintar, kita lebih cerdas lagi. Berarti dicerdaskan ya masyarakatnya. Ya bukan berarti tidak cerdas, sudah cerdas. Mari kita waspada lagi. Kami sempat bercanda nih. Orang pintar ini ternyata siapa tuh? Penipu menurut saya. Guyon ya. Artinya apa? Orang kepintar ketipu. Yang bergelar ini pun pernah menjadi korban penipuan. Betul sekali. Tapi nggak lapor karena malu. Bahkan penipu kena tipu juga kan itu. Nah, banyak modus diantaranya kemarin yang di Gamping Sleman itu modus kelebihan transfer. Jadi dia jualan onde-onde, ya toh. Pesan ini nggak tahu siapa pesan 3 juta, 100.000 kalau nggak salah, 3 juta. Transfer yang dikirimkan berapa? 4 juta. Walaupun itu bukti transfernya fiktif, ya toh, aspal, asli tapi palsu, mirip sekali. Nah, itu kalau kita langsung percaya, biasanya, waduh, Mas Heri, saya transfernya kelebihan nih, tolong kembalikan ya. Oh iya ya, maaf, saya segera kembalikan. Langsung ditransfer. Padahal 3 juta belum dapat, malah hilang 3 juta. Terakhir juga kalau Mas Heri tahu bahwa yang ada di Google Map ini, selain tadi pengalian titik tadi ya, nomor HP diretas. Betul sekali ya. Ya kita orang Jawa pintar-pintar, tapi ada yang disalahgunakan nih, keblinger tadi. Pintarnya bukan untuk hal yang positif, tapi untuk negatif, ngerjain tadi. Banyak yang korban juga ini. Merasa sudah transfer, saya mau nginep di sini di homestay di hotel. Lu mana belum? Karena tadi nomornya diganti. Nah ini makanya mohon ke teman-teman pelaku wisata, homestay, hotel, selalu cek dan recheck untuk nomor HP maupun Google Map yang ada di situ. Selalu cek dan recheck, kan gitu. Satu lagi Dan, yang kejadian itu QRIS Dan. Ya. Itu tapi di masjid Dan. QRIS-nya diganti QRIS-nya. Udah. Ya kok ya ide. Tapi saya yakin orang yang niat nyumbang itu udah dicatat Allah. Kemudian disadarkan itu. Kok ya ada jadi. Berarti kan takmir pengurus masjid harus selalu cek, recheck, jangan kali tempel percaya cek. Oh ternyata udah diganti. Jadi memang ya antisipasi betul dan memang ditambah cerdasnya tadi. Antisipasi, eling dan waspada tadi. EWS. Saya sepakat itu. Karena ya itu tadi sing wis pinter aja jadi korban penipuan juga begitu nih. Dan berapa kali kami juga kejadian dan bahkan Yun Sewu penipu ini menggunakan Yun Sewu uniform aparat itu ada angkatan laut begitu Mas, kami ada acara di Kulon Progo, kami mau pesan makan untuk 30 orang. Ya modusnya sama dan kelebihan transfer. Sekarang kejahatan konvensional tuh agak menurun. Contoh nih, pencurian kewenangan massa digebuki kan, walaupun itu nggak benar. Betul. Sehingga mereka larinya ke penipuan online. Karena itu atau minimalkan resikonya. Makanya kehati-hatian kita yang perlu kita tingkatkan. Penipu itu juga mungkin ada upgrading. Jadi sih orang-orang sukses gitu. Sekarang kita lihat nih. Teman-teman Pak petani, Bu petani di sawah. Dipakai sekarang kan dulu nyepeda, sekarang ke sawah pakai motor. Banyak kunci yang nggak dicabut. Walaupun nggak benar, tapi nggak hilang. Dulu. Ya saat ini. Sekarang masih ya. Mereka lari ke penipuan tadi. Walaupun ini nggak bener ini. Kalau ada tadi timbul niat, ono kesempatan kunci nggak dicabut kok. Betul. Iya. Jadi satu tadi memang tidak boleh menemukan niat dan kesempatan atau kemudian jangan sampai menimbulkan atau memberikan kesempatan orang lain melakukan perbuatan yang jahat tadi. Kemudian kita ini selalu meningkatkan agar eling dan waspada juga. Begitu lah, luar biasa. Ya banyak pelajaran dan ya sama-sama. Nah kemudian mungkin yang substansi dari Mas Wasis nanti kan programnya dan Darmawan gitu. Kira-kira
tahapan atau visi misinya sendiri nanti seperti apa sih, Dan? Nah, tentu Mas Wasis atau Polmas Kawasan Pendidikan, harapan kami, harapan kita semua dengan adanya Polmas Kawasan Wisata tadi, Kementerian Polri dan masyarakat khususnya kawasan pariwisata, tentu situasi keamanan itu meningkat di kawasan wisata. Satu, Oke. Price-nya kan di situ. Oke. Meningkat. Tentu kalau meningkat adalah harapannya wisatawan merasa aman dan nyaman. Oke. Bahkan tidak hanya sekali ke situ, bisa kembali lagi karena nyaman dia. Ya toh? Makanya harga wajar, tempatnya bersih, parkir pun sesuai tarif dan aman di penginapan. Itu kan nyaman. Oke. Ya. Situasi aman, harapannya wisatawan lebih banyak lagi. Terakhir endingnya tadi adalah perekonomian. Peningkatan ekonomi. Yes. Oke. Itu aja konsepnya itu. Oke. Jadi apalagi kalau peningkatan ekonomi ini terjadi, ini hampir kejahatan pasti turun. Ya, lah apa sing arep dijahati. Wis cukup, wis wareg gitu kasarannya. Iya. Dan semuanya sudah bisa berjalan dengan apa yang diharapkan tentunya oleh masyarakat begitu ya. Luar biasa, dan semoga program ini nanti betul-betul bisa disambut antusias oleh masyarakat pada khususnya dan kami di dunia pariwisata, dan semoga sinergi ini yang kemudian membawa pariwisata yang ada di Jogja, DIY ini bisa meningkat, apalagi yang di Kulon Progonan. Dengan bandara ini harapannya kan nanti ada akselerasi. Betul. Dengan adanya program dari Polri, program dari pemerintah, ada akselerasi lagi, sehingga betul-betul masyarakat sadar dan melihat sisi ekonominya, dan pada akhirnya secara bertahap, secara berangsur-angsur tadi yang diinginkan, kejahatan kita harapkan menurun. Gitu ya. Karena wis ora usah mikir sing jahat-jahat ta. Sing apik-apik oke. Karena orang wisata, orang healing itu kan mari mencari apa ya, ketenangan. Betul, kan? Betul. Tidak mau terusik dengan hal-hal seperti itu. Kalau udah healing kok nyun sewu dilalah jajan wae ditutup. Healingnya buatan situ dan apalagi bercerita di medsos dampaknya, waduh. Betul sekali. Aku malas datang ke sana. Betul sekali. Di medsos ini ngeri sekali. Iya, betul. Kalau positif sih bagus. Nah, itu yang kita harapkan. Nggak sesuai fakta, diberitakan negatif di media sosial, dampaknya ini padahal dampaknya luas nih. Objek wisata A diberitakan negatif, dampaknya luas. Masalah perut ini. Betul sekali. Walaupun kita sudah ngomong berbusa-busa membela, itu nggak akan bisa selesai. Kecuali ada klarifikasi dari yang membuat. Nah, mungkin berangsur-angsur, walaupun juga tidak menyelesaikan masalah juga sebenarnya. Sehingga tagline kami, tagline masyarakat harapannya, tempat wisata resik, apik, rezekine ya apik. Ya toh? Nanti kita buat kita buat slogan gitu ya. Kemarin kami udah berkolaborasi nih di Pantai Cangkring. Sama teman-teman Pak Darus di situ, teman-teman Polo Air dari TNI AL, bahkan kemarin ada anak-anak juga. Kita kumpul bareng, ya kecil yang kita lakukan, membersihkan sampah. Kita jalan ada sampah di depan kita ambil, kita masukkan. Sehingga kemarin kita bikin video pantai resik, rezekine apik. Nah, gitu. Hal kecil aja dari situ kebersihan. Betul. Karena memang ini PR penting bagi tempat wisata. Kayak di Kerembangan ini ada buah kebun, permasalahannya juga sama, masalah kebersihan. Dan itu masyarakat sekitar kita harus kumpul itu. Nanti kita cek dulu sudah ada Pak Darus belum di sekitar gua kebun itu. Ya kalau sudah ada ya itu kita hidupkan kepeduliannya. Terus kesadaran terhadap hukumnya. Lalu kita nggak peduli gimana. Padahal istilahnya melihat nggak jasa, nggak ada action dari kita. Tahu sampah nggak kita pungut. Padahal sampah itu pun juga ada perdanya. Nah, berarti memang kesadaran hukum, kesadaran berwisata, kesadaran ekonomi. Nah, ini memang menjadi PR kita bersama untuk ditumbuhkan. Kalau kemudian sudah tumbuh, di maintenance tadi. Melihara lebih susah. Betul. Bentuk mungkin mudah ya toh. Ayo kita kumpul, top. Berhasil maintenance itu yang susah. Karena ngendikane jenengan tadi laras ming burung. Nah, ming burung. Aduh. Kan gitu biasanya toh kita. Pak bawa motor dilebokke terlena kan. malam. Terlena. Biasanya aman, Pak. Nah, badanku ming durung.
Lah ya itu. Ya itu yang harus kita ingat-ingat gitu. Iya. Wah, aku ora apa-apa kok mengurung. Ya, dan saya kira menarik obrolan kita, tapi nanti suatu saat kita sambung lagi begitu ya, karena PR kita di pariwisata di masyarakat ini sangat kompleks dan banyak begitu ya, sehingga nanti kita nderek obrolannya lagi, mungkin kita kemas lebih banyak pesertanya. Boleh. Jadi tidak hanya podcast. Ya, mungkin kita konsep kayak angkringan. Dari Dinas Pariwisata, mudah wis. Oke, siap. Nanti kita obrolkan dan ada apa nih umpan balik yang kemudian kita harapkan dari masyarakat. Boleh. Jadi nanti sudah ada, kemudian kita eksekusi begitu loh, bareng-bareng. Ya, insya Allah, dan matur nuwun sangat luar biasa. Sampai ketemu lagi dan sukses untuk Dan Darmawan. Hari TV Podcast. Matur nuwun.